No single factor ya. Sudah sering dengar dong saya bilang. No single factor. Tidak ada faktor tunggal. Ya. Tidak ada faktor tunggal. Anda harus kerjakan yang benar satu yang lain. Saya boleh list beberapa apa yang Anda harus siapkan. Ya, yang Anda harus siapkan, periksa kembali visi misi kita masih berlaku atau tidak. Visi itu bisa berubah ya. Visi bisa berubah karena visi sasaran bergerak. Siapa tahu Anda sudah melampaui visi Anda sebelumnya. Ada visi, ada misi, ada core values ya, ada nilai-nilai. Kemudian periksa lagi struktur organisasi. Rata-rata klien yang saya periksa, klien yang menjadi klien saya, rata-rata struktur organisasinya bermasalah. Ya, segala sesuatu yang menyangkut struktur itu harus dibenahi ya. Struktur organisasi. Struktur organisasi isinya apa? Manusia kan? Manusia. Ya. Ada yang menarik, ada salah satu menti saya mengatakan, ini yang 2 tahun lalu yang ikut ya, yang 2 tahun lalu sudah ikut. Ada di WA grup kita, dia sharing bahwa ketika dia mulai memperbaiki kesejahteraan para karyawannya, dia melihat bahwa orang-orang jauh lebih tersemangati ya, jauh lebih termotivasi untuk bisa diajak bekerja sama ya. Tetapi masalah manusia harus benar juga kan? Struktur organisasi harus benar nggak? Ini anggap checklist Anda ya. Mulai dari awal. Visi misi, value sudah ada belum? Ada. Berikutnya, struktur organisasi sudah benar belum? Cek itu benar atau tidak? Manusia yang Anda rekrut, benar apa enggak? Benar dari apanya? Kalau Anda tanya saya benar dari apanya, saya punya satu formulasi. 3C. Benar karakternya, benar kompetensinya, dan orang tersebut comply, memiliki kepatuhan. Kalau Anda tanya manusia seperti apa, secara singkat, padat, jelas, Anda harus merekrut orang yang terbukti karakternya bagus, attitude-nya oke, orang tersebut harus memiliki kompetensi, kemudian dorong orang Anda untuk patuh. Ya, kalau Anda berisikan orang-orang tidak patuh, sebenarnya itu cerminan dari karakter yang buruk. Ya, compliant ini hanya untuk menegaskan. Sebenarnya compliant bagian dari karakter. Ya, Pak, kita butuh orang yang nurut ya Pak. Barang siapa hendak memimpin, dia harus membuktikan diri terlebih dahulu bisa dipimpin. Pernah dengar quote tersebut? Mungkin Anda menganggap patuh itu jelek. Tetapi bagaimana quote itu lahir? Barang siapa mau memimpin, dia terlebih dahulu membuktikan diri bisa dipimpin. Bayangkan kalau Anda memiliki orang-orang yang tidak bisa dipimpin, bagaimana dia bisa memimpin? Dia akan merusak perusahaan Anda. Ya, baik. Lalu setelah itu, setelah orang-orang ini ada, diapain? Ya, lanjutan dari Anda harus membangun kompetensi, berarti Anda harus mendevelop orang-orang Anda kan? Mendevelop orang-orang Anda. Bangun orang-orang Anda karena mereka tidak otomatis bisa kompeten, memiliki nilai-nilai Anda, menjalankan budaya perusahaan Anda. Tidak ya, orang tidak otomatis demikian. Percaya dengan saya, tidak gara-gara Anda punya visi, punya misi, punya nilai-nilai yang Anda tempel di dinding, terus orang-orang yang Anda rekrut otomatis mengikuti visi misi value Anda. Enggak.
Karena itu visi, misi. Nilai-nilai Anda, bukan nilai-nilai mereka, bukan visi mereka, dan bukan misi mereka. Anda harus sadar itu. Anda yang punya. Ya, ini nih teman-teman saya yang ada di ruangan ini, yang profesinya masih sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai sehebat apapun, sepenting Anda pun, sepenting apapun posisi Anda. Apakah Anda menganggap visi, misi, value itu punya Anda? Kalau sudah, bagus. Tapi sebagian besar menganggap itu punya bosnya. Itu visinya bosnya, misinya bosnya, nilai-nilai bosnya. Itu yang terjadi. Jadi pekerjaan terbesar dari Anda yang memiliki perusahaan, para pendiri perusahaan, adalah membuat visi misi ini hidup di dalam keseharian orang-orang Anda. Dan itu tidak otomatis. Ya, baik, saya lanjutkan. Setelah itu apa? Anda harus menetapkan, ya, orang-orang ini harus jelas dulu apa yang harus dia kerjakan. Ada job list, ada job desk, ada job list. Ini saya urut ya. Ini masalah-masalah utama yang ada di dalam perusahaan yang kalau Anda tidak bereskan, pasti Anda akan tersendat-sendat ketika menjalankannya. Kalau Anda sudah punya job deskripsi, job list, jadi semua orang itu jelas tugas tanggung jawabnya, lalu rincian dari tugasnya, ada listnya. Ya, jangan ada orang kita itu terbengong-bengong di dalam toko kita, di dalam kantor kita, di dalam perusahaan kita, karena dia tidak tahu job desk-nya. Dan tidak tahu job list-nya. Dan yang lebih seram lagi, sebenarnya owner-nya, bosnya juga nggak tahu. Mengapa struktur organisasi tidak kunjung lengkap? Mengapa? Mengapa struktur organisasi tidak kunjung lengkap? Jawabannya sederhana. Karena sebagian besar owner, pimpinan, perusahaan, direktur tidak tahu job desk dan job list. Itu alasan mengapa struktur organisasi tidak kunjung lengkap. Karena dia tidak tahu apa sih job deskripsinya, katakan marketing communication, finance accounting, HRD, sehingga dia menganggap semuanya boleh dirangkap. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada kerjaannya. Ngapain juga saya punya orang HRD, ngapain juga saya punya orang IT, Markom, finance accounting, untuk apa? Barulah nanti setelah saya ajak, yuk bikin bisnis plan, mereka baru ternganga-nganga, mereka tidak bisa membuat rencana kerja. Mereka tidak bisa bikin rencana kerja. Kenapa? Apa yang mau dikerjakan? Orang aja tidak ada orang yang tahu tugas tanggung jawabnya, lalu apa yang mau dikerjakan? Semuanya adalah dia. Ya, organisasi kita masih 4L itu loh. Dia lagi. Maka dia tidak punya job desk, tidak punya job list. Ya. Berikutnya, saya punya Pak job desk, job list. Kalau Anda betulan punya job desk, Anda betulan sudah punya job list, maka Anda tahu Anda harus bikin SOP. Ya dong, Anda harus bikin SOP. Kalau Anda tidak punya SOP, lalu bagaimana orang-orang kita bekerja? Panduannya apa? Apa prosedurnya ketika saya menjalankan pekerjaan saya? Kalau Anda tidak mempunyai SOP. Silahkan ya Bapak Ibu, cek list. Checklist. Yang saya berikan ini checklist, ini sudah cukup banyak. Apakah cuma ini? Enggak, masih ada lagi. Tapi coba ini dulu. Bereskan hal-hal ini, lalu Anda boleh mengatakan, saya sudah men-set up, sudah membuat perusahaan saya dengan paling tidak benar. Benar dulu. Ya. Minggu depan saya akan merencanakan topik, apa sih beda, bagaimana sih Anda memutuskan untuk tumbuh? Atau yang lebih keren, yang belakangan suka sekali
dihembus-hembuskan adalah scale up. Ya, sebenarnya growing dengan scaling up beda ya. Grow dengan scale up itu sebenarnya beda. Saya sudah pelajari, ada perbedaannya. Tetapi mungkin kita bicara dulu. Kalau kita ingin grow, apa sih syaratnya? Sebenarnya sudah kebayang ya. Sebelum Anda grow, yang 6 poin ini, Anda bereskan dulu. Kalau Anda tidak yakin dari 6 poin ini Anda sudah beres, tapi Anda buru-buru tumbuh, maka Anda sama saja sedang melipat gandakan kesalahan. Kalau gampang ya, ukurannya seperti ini Bapak Ibu. Ini sebagai penutup pembukaan saya. Jika ketika Anda tumbuh, lalu masalah Anda tiba-tiba jadi banyak, ketika Anda memutuskan tumbuh nih, sudah tumbuh, dan tiba-tiba masalah Anda jadi banyak, itu tanda Anda tidak siap tumbuh. Itu juga tanda bahwa Anda sedang memperbanyak kesalahan. Pada saat satu, kesalahannya tidak terlalu mengganggu waktu Anda masih punya satu cabang. Ada kesalahan, ada. Tapi karena cuma satu, Anda bisa handle apapun. Tapi begitu dia jadi dua, nah masalahnya jadi gimana? Dari segala arah dong. Bukan hanya satu titik yang terserang, bermasalah. Tapi ada dua lokasi. Lokasi yang kedua pun punya masalah. Anda berani tumbuh lagi. Bikin 3, bikin 4, bikin 5, masalahnya tambah banyak. Iya, tambah banyak. Ya, barangkali ada salah satu menti saya yang ada di sini, dia lebih semangat mencari lokasi daripada membenahi bisnisnya. Membenahi bisnisnya dia slow-slow, tapi kalau cari lokasi dia semangat sekali. Ya, ada loh. Sampai saya cegah, saya bilang, sebelum hal-hal yang ini beres, ya, jangan tumbuh dulu. Saya bilang gitu. Jangan tumbuh dulu. Ternyata diam-diam dia tetap cari lokasi. Diam-diam dia tetap beli. Sudah dibeli sama dia tempatnya ya. Ya, pilihan di tangan kita ya, Bapak Ibu. Apapun materi yang saya sampaikan di Retail Zoom S setiap hari Selasa ini, pada akhirnya saya lakukan dengan sebuah idealisme. Saya ingin berkontribusi bagi kebaikan Bapak dan Ibu. Selebihnya Bapak Ibu mau ikut mau tidak bukan urusan saya. Ya, saya sangat percaya menyampaikan kebaikan saja itu sudah dapat pahalanya. Apalagi kalau gara-gara yang saya sampaikan ini Anda menjadi lebih baik, mudah-mudahan saya juga dapat tambahan pahala. Ya, tapi saya sangat percaya apapun yang saya sampaikan demi kebaikan sudah ada upahnya. Jadi saya tidak pernah khawatir mau peserta kita mau banyak mau dikit, enggak masalah juga ya. Toh kalau tidak ada yang hadir pun saya tetap akan siaran. Toh nanti saya akan bagikan di YouTube channel saya. Tetapi benefit dari Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya adalah Bapak Ibu bisa tanya langsung ya, bisa sharing, bisa bertanya langsung masalah-masalah Bapak Ibu sesuai dengan judul Retail Zoom S. Bapak Ibu, saya izinkan untuk bertanya langsung kepada saya. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and